Oras sate. Oras sate. Oh, di sana. Oh. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri undangan saya terkait diseminasi saya tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di SD 158503 Mongkur, tentunya sekolah kita ini. Saya rasa saya nggak perlu memperkenalkan diri karena kita adalah sama-sama di sini satu keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang akan kita laksanakan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, diseminasi budaya positif salah satu tugas saya dalam program JGP, program perhubungan yang saat ini saya menjadi JGP untuk aksi nyata modul 1.4. Sebagai susunan acara yang kita laksanakan hari ini, yang pertama itu kata pembuka dari saya, yang kedua itu doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Supriyadi Huta Barat, yang ketiga nanti speaking, yang keempat materi dan positif, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam menampilkan video contoh pelaksanaan sesi institusi, yang ketujuh yaitu penutup dan dilanjutkan dengan doa penutup. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara selanjutnya, kita berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita minta doa dipimpin oleh Bapak Supriyadi Huta Barat. Persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk memulai diseminasi kegiatan hari ini yang saya bawakan secara Islam. Mohon yang lainnya mengikuti sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami melaksanakan diseminasi. Mohon kiranya ya Allah, permudahkanlah ya Allah, sihatkanlah kami ya Allah, agar kami dapat menerima diseminasi yang dipaparkan oleh para narasumber kami hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu ya Allah kami minta perlindungan. Mohon kiranya ya Allah, berikanlah kami keamanan, kenyamanan, serta kesehatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ridho ya Allah atas apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kami, agar bermanfaat bagi anak-anak didik kami dan memajukan pendidikan Indonesia, khususnya di SD Negeri 158503 Mongkur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supriyadi yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senantiasa diseminasi ini dapat kita laksanakan di sekolah kita dan berkontribusi kepada seluruh keluarga sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk materi, kita speaking dulu sebentar. Speakingnya singkat aja, Bapak Ibu. Berdiri Boleh? Ya, saya undang berdiri. Bapak Ibu, instruksinya ada instruksi. Ya. Bapak Ibu perhatikan gerakan yang saya lakukan, dan kedua, Bapak Ibu pegang bagian anggota tubuh sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu dengar. Pegang anggota tubuh sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu dengar. Nah, baik. Ya Bapak Ibu, tapi perhatikan gerakan saya Bapak Ibu. Yang pertama, kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, tangan.
kepala, pundak, tangan. Mulut. Kepala, pundak, tangan. Kepala, pundak, tangan. Leher. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita lanjut semuanya. Hanya sebagian kecil yang kurang fokus, mungkin sudah terlalu lelah ya, atau mungkin sudah waktunya makasih. Silakan dinikmati Bu, anak-anaknya yang ada di meja. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah saya lihat lebih banyak yang fokus daripada yang sedikit melamun. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi untuk mempersingkat waktu, karena ini juga sudah jam tinggi, sudah waktunya istirahat. Tapi saya berharap Bapak dan Ibu guru masih setia untuk mendengarkan diseminasi ini. Materi yang saya bawakan hari ini Bapak Ibu itu seperti yang saya sampaikan tadi, budaya positif di sekolah. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, sehari-hari mungkin sering kita mendengar positif budaya. Kalau kita lihat dari dua kata di atas, dua kata di depan, budaya positif. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang bisa mengartikan apa itu budaya positif? Coba Bapak Ibu, saya persilakan. Apa artinya budaya positif? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau dilihat dari budaya adalah kebiasaan. Kalau dikatakan positif adalah hal-hal yang baik. Jadi dapat diartikan bahwasanya budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan di daerah asal atau di sekitar kita, bahwasanya kebiasaan itu adalah mencerminkan hal-hal yang positif, ya, baik itu dari adatnya, baik itu dari cara berbicaranya atau budaya di sekitarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan dulu kita semua untuk Pak Kepala. Nah, budaya positif. Terima kasih Pak Guru atas jawabannya yang sangat mantap. Kita lihat Bapak Ibu, di sana ada suatu kesimpulan yang saya buat, bahwa budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan penguatan program belajar Pancasila. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang biasa di daerah kita yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini sudah barang tentu mempunyai manfaat bagi kita, walaupun kita ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Tujuan atau manfaat dari budaya positif ini adalah yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif. Yang kedua, guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sudah tentu kalau kita membiasakan budaya-budaya positif atau nilai-nilai yang baik atau nilai kebajikan yang kita laksanakan di sekolah itu sudah barang tentu guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran bukan sebagai beban, melainkan suatu kebutuhan. Yang keempat, menggerakkan moral yang positif dan membentuk siswa yang berkarakter baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi itu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kalau nilai-nilai kebajikan kita laksanakan, kita biasakan di lingkungan sekolah kita, harapan kita, anak-anak kita atau murid-murid kita tidak hanya saja berkarakter di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing.
Bapak Ibu, setiap tujuan yang akan kita capai pasti ada hal-hal yang perlu kita review dari suatu kegiatan kita sehari-hari. Untuk mencapai tujuan ini, mari kita lihat kembali filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan atau sekolah, sekolah adalah bagaikan tempat persemaian benih-benih yang perlu dirawat, dikembangkan, dan murid dituntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kalau anak didik kita di sekolah serupa dengan sebuah bibit yang harus kita rawat, jaga, siram, pupuk, dan lain sebagainya. Tentunya di sini perlu tuntunan seorang guru untuk tanaman tersebut. Jadi mari kita ibaratkan kita itu adalah anak-anak yang dijaga di sekolah, atau anak-anak yang selalu kita sanjung di sekolah atau kita hadapi di sekolah itu adalah memberikan tanaman yang kita tanam perlu perawatan dan penjagaan, ya. Nah, itulah sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ada lagi yang kedua untuk menunjukkan manfaat atau tujuan tadi, Bapak Ibu, nilai dan peran guru penggerak. Ada nilai, ada peran. Nilainya salah satu adalah berpihak pada murid. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, kolaborasi, mandiri, inovatif. Nilai dan peran guru penggerak juga merupakan suatu acuan untuk mendukung tujuan yang mau kita capai tadi, yaitu berpihak pada murid. Nilai guru itu adalah berpihak pada murid, refleksi, kolaborasi, mandiri, dan inovatif. Peran guru, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru-guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan student agency atau pembinaan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selain itu juga Bapak Ibu, perlu visi dari seorang guru untuk mencapai tujuan daripada atau manfaat dari budaya positif tadi, ya. Visi merupakan suatu acuan bagi kita guru, arah kemana dan mau kemana murid-murid kita kelaknya menawar. Artinya kita pasti setiap guru yang memiliki impian murid yang seperti apa yang kita inginkan di kelas kita itu. Nah, di sini banyak dikatakan dengan visi daripada seorang guru. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat ada 6 konsep budaya positif. 6 konsep budaya positif. Yang pertama, konsep paradigma stimulus respons. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, konsep keyakinan kelas. Konsep kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, konsep 5 posisi kontrol. Yang keenam, konsep C3 restitusi. Sekarang mari kita lihat satu persatu konsep paradigma stimulus respons. Menurut filosofi Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya Bapak Ibu, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kita ingat, ya kalau kita ingat masa-masa kita dulu, masa-masa kita sekolah, saya dulu pernah dikatakan oleh Pak Guru saya bahwa katanya murid-murid itu bagaikan kertas kosong. Kalian seperti kertas kosong katanya datang ke sekolah ini. Jadi kalian harus mau kami ajar. Itulah yang selalu disampaikan oleh Pak Guru saya ketika saya dulu sekolah di SD. Tapi sekarang paradigma perubahan Bapak Ibu mengatakan dan sesuai dengan filosofi tadi, sebenarnya anak yang datang ke sekolah ini mereka sudah memiliki garis-garis tipis atau garis-garis putus yang harus kita tebarkan
di sekolah ini dan harus kita arahkan ke mana tujuan yang ingin kita capai. Ya Bapak Ibu, jadi itulah salah satu paradigma perubahan itu, bahwa anak bukanlah sebagai kertas kosong yang datang ke sekolah yang kita bebas mencoretnya dan menggores seperti apa. Tetapi kita guru harus menyadari bahwa mereka sudah memiliki garis-garis khusus. Mereka garis-garis khusus ini maksudnya mereka sudah memiliki bakat minat sesuai dengan tempat tinggal mereka, keluarga mereka, ya sudah memiliki bakat minat masing-masing anak itu. Jadi tugas kita hanya menyebarkan dan mengarahkan kemana arah tujuan yang kita bawa. Itu dah yang dikatakan dengan bahwa murid sesuai dengan kodrat anak. Kodrat zaman, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan di zaman kita SD dulu dengan sekarang, SD sekarang. Dulu kita tidak kenal dengan digital. Sekarang anak yang baru lahir juga sudah pandai dengan Android. Jadi perkembangan zaman ini harus kita ikuti dalam mendidik anak-anak kita dan mengarahkan mereka sebagaimana tuntutan zaman sekarang ini. Jadi kita guru harus mempersiapkan diri kita bagaimana menyiapkan diri kita supaya bisa kita mengarahkan mereka yang sudah lahir di era digital. Ya Bapak Ibu ya, itu maksudnya. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid artinya murid bebas menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuan, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan guru memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid di sekolah. Maksudnya Bapak Ibu, jangan salah prediksi atau jangan salah arti bahwa guru memfasilitasi semua kebutuhan murid. Maksudnya di sana bukan kita memfasilitasi kebutuhan murid itu semua. Ini pulpennya, ini bukunya, ini tasnya dan lain sebagainya. Bukan. Dalam belajar, anak itu pasti memulai memiliki kemampuan dan kelemahan mereka masing-masing. Bagaimana kita yang dikatakan memfasilitasi? Kita harus bisa buat anak itu belajar dengan merdeka, senang belajar, suka dengan pelajaran itu. Bagaimana caranya? Itulah yang dituntut dari kita untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik minat mereka supaya bisa mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi termasuknya di sana pembelajaran yang berpihak, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi bukan pulpennya atau bukunya yang kita fasilitasi Bapak Ibu, tetapi kita mempersiapkan pembelajaran yang bisa menarik minat mereka itu dan terlibat dalam proses pembelajaran itu. Yang berikutnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga mereka mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi supaya anak-anak kita juga bisa merasakan kemerdekaan di dalam belajar itu, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang nyaman dan nyaman. Yang kedua Bapak Ibu, konsep disiplin positif. Pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukuman dan hadiah, ada sekilas kita berpikir hadiah sangat bermanfaat, hukuman sangat menyakitkan. Itu yang kita ada dalam benak kita masing-masing. Nah, jadi di sini membiasakan murid untuk melaksanakan sesuatu hal yang bukan karena takut kena hukuman. Jadi jangan kita biasakan anak-anak kita di sekolah melakukan sesuatu kegiatan atau nilai sesuatu kebajikan yang hanya mereka takut akan guru. Saya menyapu dan saya nanti takut di mana guru saya yang ajaran. Saya nanti takut di mana Pak Guru. Saya tutup ajaran pintunya, jendelanya sebelum saya pulang. Itu hanya mereka karena takut.
Nah, jadi hal ini tidak baik pada kita. Yang kedua, membiasakan murid melaksanakan sesuatu tanpa harus diberi hadiah. Sama seperti yang sudah kita rencanakan pada semester yang lain, laksanakan pada semester yang lalu. Kita memberi hadiah itu tidak hanya kepada anak tertentu, tetapi kita memberi hadiah secara umum, secara keseluruhan. Tetapi sebenarnya alangkah baiknya tidak perlu dikasih hadiah, supaya mereka berpikir, oh supaya saya dikasih hadiah saya baik, supaya saya dikasih hadiah saya belajar, supaya saya dikasih hadiah saya mau cepat datang ke sekolah. Nah, itu sebenarnya itu juga kurang efektif kita laksanakan di sekolah, pemberian hadiah, apalagi Bapak Ibu yang selama ini kita tahu juara 1, juara 2, juara 3 diberi hadiah. Yang tidak dapat juara, bahkan yang jauh dari juara juga malah disediakan ke mereka. Menurut kita ada nggak dampak negatif dari kita yang selama ini, Bapak Ibu? Pemberian hadiah juara 1, juara 2, juara 3. Ada nggak Bapak Ibu? Kira-kira dampak negatifnya di mana Ibu? Iki. Dampak negatif dari pemberian hadiah juara 1, 2, 3 ini. Saya kalau dampaknya misalnya kalau bagi anak yang berprestasi, jadi bagi yang tidak berprestasi jadi tidak termotivasi. Satu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu Ibu. Setuju kan Bapak Ibu? Iya. Yang dapat hadiah semakin termotivasi, yang tidak dapat hadiah semakin berkecil hati. Jadi kita kemarin kan sudah laksanakan. Secara keseluruhan kita beri hadiah. Jadi semua kita hadiah, semua termotivasi. Kalau seperti itu saya pikir bagus. Tetapi yang paling perlu kita pertimbangkan ke depan, jangan sampai satu orang anak, kalau kita menilai satu orang anak itu baik, bagus, pandai, jangan itu yang selalu kita tonjolkan di antara teman-temannya. Hendaknya kita selalu membuat kebersamaan dan selalu menyamaratakan perbedaan yang ada di antara mereka itu, bagaimana supaya semuanya sama-sama baik, bagus dan berprestasi. Nah, jadi Bapak Ibu, hendaknya anak didik kita tidak terbiasakan melakukan sesuatu nilai kebajikan itu hanya dengan mengharapkan hadiah. Yang ketiga, membiasakan murid untuk melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang dia yakini dan dihargai, yang hal ini muncul dari diri murid itu sendiri. Contohnya saya begini Bapak, kebetulan saya di minggu yang lalu jalan di sekolah, salah satu sekolah di Padang. Saya berjalan dengan seorang murid, gandengan, tapi saya nggak kenal itu siapa namanya, dari mana. Yang saya tahu pasti adalah murid sekolah di situ. Ketika saya berjalan bersamaan, dia langsung, si anak langsung berjalan 2 langkah lebih awal dari saya. Kenapa? Dia seperti terlari. Rupanya 4 langkah di depan kami ada satu pasungan yang mencolok ke dalam padepokan. Begitu saya perhatikan, si anak langsung menggeser sebelum saya lewat. Oh, ternyata anak tadi melangkah lebih cepat karena dia mau melakukan sesuatu yang dia pikir menghalangi jalan saya. Padahal sebelumnya kami tidak saling kenal dan tidak tahu bahwa saya itu siapa dan anak itu siapa. Yang saya tahu adalah anak muda di situ. Dalam hati saya, ini anak menggeser pasungan, adakah perintah dari orang lain atau sendiri? Bahkan saya sendiri tidak tahu. Dalam hati saya, bagus sekali. Anak ini sudah melakukan salah satu nilai kebajikan tanpa mengharapkan apa-apa dan tanpa ada perintah, berarti datang atau lahir dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang seharusnya, inilah yang paling relevan kita laksanakan di sekolah dalam mendampingi dan mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa kita laksanakan ini yang poin ketiga? Bagaimana menimbulkan niat anak didik kita itu melakukan sesuatu nilai-nilai positif tanpa ada
hadiah, hukuman ataupun perintah dari kita. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep yang ketiga, konsep keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kok dikatakan konsep keyakinan kelas ya? Kok nggak peraturan kelas? Yang saya tahu sejak saya dulu sekolah sampai mahasiswa Bapak Ibu, yang ada peraturan itu yang saya tahu. Kenapa sekarang kok? Tapi di atas konsep keyakinan kelas. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ibu dulu Pak. Ibu dulu. Kenapa keyakinan kelas? Kok nggak peraturan kelas saja? Ibu Tabarat. Kok konsepnya keyakinan kelas? Kok nggak peraturan kelas saja? Ibu Sebarani. Terima kasih. Kalau menurut saya yang namanya kenapa keyakinan kelas peraturan saja? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau menurut saya yang namanya keyakinan itu keluar dari pribadi masing-masing, dan kalau peraturan itu mungkin dibuat oleh guru atau bersama dengan siswa. Nah, sebenarnya diharapkan adalah konsep yang keluar dari pribadi masing-masing. Saya sangka Bu, serius, saya sangka luar biasa. Terima kasih. Ini keyakinan. Yakin, kalau kata yakin datang dari dalam diri. Yakin, saya yakin. Ini dari sini kan. Kalau saya bilang saya yakin, bukan dari ini kita kata itu. Tapi kalau peraturan pasti seseorang membuatnya di dalam satu komunitas ataupun di dalam satu lingkungan. Peraturan. Jadi kalau sudah berkata yakin, berarti dari diri kita tentunya pelaksanaannya pun lebih meyakinkan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini keyakinan keras adalah metode untuk menemukan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita sepakati, apapun yang kita yakini itu pasti lebih mudah dilaksanakan daripada aturan yang datang dari luar diri kita. Kalau katakanlah di rumah ya, orang tua kita berkata, mamanya si B, si Anu, nanti kalau udah seperti ini kamu harus pulang ke rumah, karena nggak baik kalau tidak pulang ke rumah jam sore seperti ini. Itu kata orang tua misalnya kepada kita. Tapi dalam hati kita ada sesuatu yang tersirat atau yang tertulis dalam diri kita. Oh iya, baik enggak yang dikatakan orang tua ini ya? Kalau sudah sore memang seharusnya sudah kumpul di dalam rumah. Nah kalau kita yakini itu benar, maka akan kita laksanakan dengan cepat. Tapi kalau kita pikir itu tidak yakin juga dalam diri kita, maka kita tidak akan melaksanakannya. Nah, jadi sekalipun itu peraturan ada dari luar, kalau memang dalam diri kita tidak yakin, maka kita tidak akan melaksanakan. Nah, tapi kalau memang keyakinan kita sudah datang dari diri kita, pasti pelaksanaan sudah jadi terarah dan tercapai. Itu jadi makanya dikatakan konsep keyakinan keras. Yang keempat, Bapak Ibu, ya. Kita lanjut konsep yang keempat. Saya rasa untuk keyakinan kelas sudah semakin jelas ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk konsep keempat, ini ada suatu dokumentasi perbuatan keyakinan di dalam kelas. Maaf, itu kurang satu hurufnya, keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa jadi kelas kami di kelas 6 kami sudah melakukan suatu keyakinan keras yang mengacu atau yang mengarah bagaimana supaya anak didik senang di dalam kelas dan bisa membayangkan ke arah mana kelas itu nantinya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama, saya menjelaskan
Dan saya mengarahkan kira-kira kelas kita ini kita bawa kemana, kira-kira kelas kita mau kita apakan supaya kita bisa senang dalam kelas ini. Jadi di sana ada dokumentasinya, saya menjelaskan, dan selanjutnya saya tanyakan anak-anak, kira-kira kelas seperti apa yang mereka inginkan? Yang diharapkan baik itu dari guru maupun dari sesama mereka murid. Nah, jadi kami saling bertukar pendapat dan saling berdiskusi mau seperti apa kelas yang kami harapkan. Berikutnya saya berikan waktu kepada mereka untuk berdiskusi sendiri apa keyakinan yang mereka pilih. Itu di foto yang kedua. Baru yang selanjutnya foto yang ketiga, dokumentasi yang ketiga, mereka menempelkan atau menempelkan keyakinan yang mereka tuliskan dalam kertas itu ke papan tulis, dan kami mereview atau memilih dan mencocokkan kata-kata yang lebih positif dari apa yang mereka tulis. Contohnya Bapak Ibu, kemarin saya tanya anak, kira-kira apa yang kamu inginkan di kelas ini? Oh, di sini Bu nggak boleh cetak foto. Kalau nggak boleh cetak foto, apa kalimat positifnya ya? Saling menghormati. Nggak boleh saling menamai ayah, nggak boleh saling sebut nama ayah. Itu juga termasuk kalimat positifnya, kira-kira bagaimana? Saling menghargai. Nah, nggak bisa terlambat Bu masuk ke kelas. Kalimat positifnya apa? Depan waktu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami sepakati bersama murid. Setelah itu kami simpulkan dan kami sepakati di sana ada kami semacam membuat apa namanya ya Bapak Ibu, kesepakatan itu dengan mengajukan anak secara bersama-sama kalau kami sudah sepakat bahwa keyakinan kelas yang kami tuliskan itu ada 7 poin disepakati dalam kelas, bahkan ada beberapa tanda tangan kami, tanda tangan anak-anak di sana bahwa kesepakatan yang 7 poin itu sudah diyakini dan akan dilaksanakan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu sampai di sini kira-kira ada pertanyaan supaya agak tidak mengantuk. Sebelum masuk ke konsep yang keempat, pada konsep keyakinan kelas, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak Guru, aktif sekali. Baik, di narasumber. Tadi sangat menarik saya lihat terkait keyakinan kelasnya. Nah, misalkanlah di suatu kelas itu bersama-sama guru dengan siswa sudah menyepakati 7 poin. Nah, apa yang kita lakukan apabila suatu siswa tidak bukan suatu siswa, salah satu dari siswa melanggar yang tidak ada di dalam keyakinan kelas itu. Nah, itu seperti bagaimana caranya untuk mereview kembali keyakinan kelas tersebut. Nah, itu aja Bu Bapak. Langsung saya jawab ya Bapak Ibu, biar nggak lupa pertanyaannya karena saya pikir nggak nyata. Jika keyakinan kelasnya sudah ada 7 dan ada yang dilanggar itu selain dari yang 7 poin tadi. Baik Bapak Ibu, betul sekali. Mungkin ketika kita melakukan keyakinan kelas tadi dan disepakati, masih ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan kebaikan dan kenyamanan di kelas itu, tapi tidak sempat tertulis dalam keyakinan kelas. Kira-kira begitu Pak. Nah, baik-baik. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap keputusan, setiap sesuatu keyakinan yang kita sudah sepakati sekalipun perlu ada evaluasi. Perlu ada evaluasi. Kita guru juga segala sesuatu yang kita putuskan dalam rapat pasti kita evaluasi kerja. Ya Bapak Ibu. Demikian juga di dalam kelas. Keyakinan kelas yang tadinya sudah kita kesepakati bersama perlu ada review namanya.
kembali, diperiksa kembali bagaimana keberadaannya sekarang ini, apakah sudah menuntut kelas yang nyaman seutuhnya atau belum. Kalau memang itu belum, oke, mari lakukan tinjauan kembali. Ditinjau kembali supaya memperbaiki yang kurang lengkap menjadi lebih baik. Kira-kira penjelasan sampai sana cukup? Ada lagi Bapak Ibu, ibu-ibu cantik? Pas. Nah, baik Bapak Ibu, kalau begitu selanjutnya konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup masuk vital. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan atau otonom. Kesenangan, kebutuhan akan merasa senang. Dan yang kelima itu kekuasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini Bapak Ibu 5 kebutuhan hidup manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan di dalam kelas, ada aja kita anak kita mengambil makanan dari orang lain atau temannya yang dia rasa suka. Barangkali anak-anak nggak mungkin mengambil makanan temannya kalau tidak suka. Dia nggak dapat. Kenapa dia ambil? Kita sebagai guru harus jadi sampai di sana. Mungkin dia lapar. Kenapa dia ambil air minum temannya? Dia haus. Selain haus, mereka juga bisa saja mencuri pakaian. Kebutuhan hidup. Ya kan Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, cinta kasih. Ingin diterima. Seseorang berbuat sesuatu itu ingin diterima. Barangkali Bapak Ibu ya, di rumah atau di lingkungan sekolah ataupun di tempat tinggal di mana kita berada, perlu kita ingin diterima oleh orang lain. Bapak Ibu guru, ingin enggak sesama kita saling menerima? Menerima apa ini? Menerima diri. Ibu Aisyah bisa menerima keberadaan Bapak di sini. Bapak bisa menerima keberadaan Ibu Nika di sini. Begitu juga dengan Ibu yang lain. Bahkan Bapak Ibu bisa menerima keberadaan saya di sini. Iya nggak Bapak Ibu? Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menerima saya di sini? Itu termasuk dalam kebutuhan manusia. Ingin diterima. Siap Pak, siap. Ada masalah. Nah, selanjutnya kebebasan, kesenangan, bahkan penguasaan, ya. Melakukan sesuatu yang hanya ingin dilihat temannya, oh saya hebat, saya menunjukkan bahwa saya bisa. Tapi Bapak Ibu, di sini saya nggak pengen Bapak Ibu lihat bahwa saya bisa. Saya berbicara sebagai narasumber, saya tidak mengatakan bahwa supaya saya menunjukkan bahwa saya power, saya hebat, bukan. Saya melakukan diseminasi hanya untuk berbagi kepada Bapak Ibu supaya melakukan budaya positif ini di sekolah kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah kebutuhan manusia. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, Pak Supriyadi serius sekali. Konsep 5 posisi kontrol, ya. Konsep 5 posisi kontrol. Bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Desember 9, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua sekalipun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, jadi seorang guru ada 5 kontrol yang harus dilakukan dalam membiasakan budaya positif ini. Yang pertama, ya, penghukum. Ini penghukum ataupun verbal. Posisi ini biasanya membuat anak sering berontak, bahkan menyimpan rasa dendam. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai penghukum, guru yang sebagai penghukum Bapak Ibu, biasanya suaranya keras seperti suara saya. Beda dengan suara saya atau penghukum atau bagaimana Bapak Ibu biasanya?
Ini suara saya sekarang keras ini, iya kan? Suaranya keras. Nah, keras dalam artian ya ada tekanan-tekanan yang bersifat menuju menjatuhkan tentang. Nah, itu maksudnya. Kalau suara saya sekarang karena mikrofon, saya pikir salah paham pengertiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi posisi guru sebagai penghukum ini biasanya nadanya keras. Misalnya, Dodi, kamu terlambat. Terlambat terus. Udah, ibu nggak mau tahu. Bu, sebenarnya saya terlambat karena tidak belum. Silahkan kamu lari keliling kelas 6 sampai ke kelas 1. 5 putaran ya. Tidak memberikan ruang kepada anak untuk membela diri. Apa yang terjadi? Menurut kita sendiri sebagai guru, adakah dampak negatif pada anak ini? Pasti ada. Kira-kira apa ya Bu Aisyah? Bu Aisyah, dampak negatif yang ditimbulkan kita sebagai posisi penghukum tadi, kira-kira bagaimana? Kemana? Rasa dari bersatu kemudian menimbulkan rasa dendam. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Iya, pas. Nah, maka menimbulkan saya. Sebab tidak kita orang lain dendam kepada kita. Tidak. Nah, jadi hal ini sangat tidak efektif kita gunakan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya membuat guru berposisi sebagai bersalah. Biasanya ini suaranya lembut tetapi menusuk. Contohnya, jika seorang anak berantem atau mungkin terlambat atau melakukan sesuatu hal yang tidak benar, guru berkata begini, apa kamu nggak sadar kalau sekarang orang tuamu di sana tahu kamu melakukan kamu mencuri uang teman? Bisa nggak kamu bayangkan orang tuamu sekarang di mana orangnya? Di sawah. Bisa nggak kamu kalau sekarang di sawah bayar? Sementara kamu di sini bikin masalah. Ya, seorang guru berkata, apa yang timbul pada dia? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Jika anak ini sudah merasa bersalah, apa dampak negatif yang timbul pada psikologi? Dia akan merasa bahwa dia tidak bisa membahagiakan orang tua. Saya ini adalah anak yang gagal. Saya ini adalah seorang anak yang gagal membahagiakan orang tua. Maka dia emosi ini disimpan dalam diri bahwa menyatakan saya anak yang gagal. Jangan-jangan Bapak Ibu maaf, mungkin dia akan berkata saya ini anak yang kurang ajar ya. Yang timbul pada dirinya semakin bersalah dan dia akan menyimpan emosi ini sendiri dalam dirinya. Selesai masalah anak Bapak Ibu? Tidak akan selesai masalah. Jadi kalau sudah anak merasa bersalah, bahkan dia menyimpan emosi atau rasa kesalnya sendiri dalam dirinya, maka dia juga semakin terpuruk. Bukan membaik tapi semakin terpuruk. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Namanya teman, kita akrab, kita dekat, suka-suka hati, bahkan kadang-kadang mau berpelukan dan lain sebagainya. Berpelukan dalam arti kalau kita guru perempuan berpelukan sama murid yang perempuan. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan teman secara pintas, berteman itu bagus sama anak. Tapi jangan salah Bapak, ini ada dorongan eksternal yang harus kita pertimbangkan. Nah, anak-anak bisa melakukan sesuatu hal positif atau nilai kebajikan itu hanya karena merasa guru ini adalah temannya. Jadi kalau guru yang ini tidak temannya, dia tidak melakukan hal yang baik bersama guru itu. Nah, jadi ini bisa mempengaruhi hal yang kurang baik juga kepada anak, menganggap seorang
guru itu temannya, nanti dia akan ketergantungan. Dia baik karena baik aja sama ibu ini. Kalau ibu ini nggak baik, udah nggak usah, nggak diangkat, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Baikkah kita terapkan psikolog Bapak Ibu? Lihatnya situasinya. Iya, lihat situasinya. Tapi yang pasti murid bisa baik hanya kepada orang-orang tertentu atau tergantung. Nah, jadi situasi sama seperti yang tadi situasinya. Jadi enggak setiap waktu. Padahal yang kita harapkan anak itu baik setiap waktu. Yang keempat, guru posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Seringkali keluar dari seorang guru berkata, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu lakukan itu? Apa yang kamu kerjakan ini? Sering kan Bapak Ibu? Sadar nggak kita sebagai guru? Nah itu biasanya dilakukan guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, murid diarahkan oleh guru hanya berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Karena ada peraturan, makanya guru itu mengarahkan murid itu kemana arah yang mau dia sampaikan. Nah, yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer, guru sebagai manajer, namanya manajer, menata, mengatur, bahkan memantau situasi perkembangan dan mundurnya suatu lingkungan atau keadaan itu. Posisi ini disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap yang positif, mandiri, dan bertanggung jawab, atau mempersilahkan murid untuk merefleksi tindakannya, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mencari solusi dari tindakan yang dia lakukan. Nah, biasanya Bapak Ibu, ini kalau kita sebagai manajer, ini sering kita tanyakan kepada anak-anak, kenapa kamu terlambat ya? Kenapa kamu mengambil pulpen temanmu ya? Jadi kita persilahkan anak itu menjelaskan alasan-alasan yang masuk akal mengapa dia melakukannya. Nah, dan saya rasa kalau kita lihat posisi manajer adalah posisi yang ideal kita gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenapa? Karena kita persilahkan anak murid kita untuk merefleksi apa yang dia lakukan itu. Setelah kita tanya mengapa dia mengambil pensil kawannya, iya Bu, saya nggak ada pulpen, mau menulis, saya ingin belajar tapi saya nggak punya. Saya minta sama mama nggak punya duit. Apakah kita harus menjudge anak itu sebagai pencuri? Tetapi mari kita arahkan setelah dia merefleksi apa yang dia lakukan, kita arahkan merefleksi, dan refleksi itu kita arahkan kemana sebenarnya tindakan yang lebih benar yang dia lakukan ketimbang dia mencuri. Tidak harus mencuri untuk menyelesaikan masalahmu, tetapi mungkin kamu bisa berkomunikasi dengan teman-teman, bahkan sama bapak ibu guru, silahkan kasih tahu kalau kamu tidak punya pulpen. Tidak harus dengan mencuri. Nah, disinilah kita para guru yang paling diharapkan sebagai manajer dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep yang keenam itu konsep segitiga restitusi. Biasa nomor segitiga ini kita temukan di mana Bapak Ibu? Di cap tepung ya. Ya Pak. Bapak Guru nggak tahu, kami Ibu yang tahu. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi bagian dasar kan stabilitas identitas. Terus yang kedua validasi yang salah, terus menanyakan keyakinan di sebelah sisi kanan dalam menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, menstabilkan identitas biasa kita sampaikan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ketika kita menghadapi murid yang memiliki konflik atau masalah, yang pertama kita lakukan di sini Bapak Ibu, dalam konsep segitiga restitusi kita stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitas maksudnya bukan ciri identitas nama, tempat
itu ya. Nah, bukan itu. Nah, di sini sering kita salah konsep. Jadi stabilkan disiplin, stabilkan suasana. Mengembalikan hati anak tadinya sudah merasa takut atau merasa was-was, maka kita hadir sebagai guru untuk stabilkan identitas. Baiklah, mungkin kamu terlambat karena kamu ada alasan tertentu. Gak apa-apa. Saya juga pernah salah kok. Kamu juga pasti melakukan kesalahan yang punya alasan. Nah, stabilkan identitasnya. Baru setelah kita stabilkan, maka kita akan kembali bisa melanjutkan hal-hal apa yang mau kita tanyakan kepada anak. Tapi kalau kita langsung menjas, Bu, saya terlambat. Iya, terlambat saja kerjamu. Yang tadinya anak sudah mulai otak kanan ya, kalau di sini. Berpikirnya itu sudah kacau. Semakin kita benar, semakin hancur, semakin kacau. Dia tidak bisa lagi berpikir positif. Nah, anak yang melakukan kesalahan pasti memiliki beban mental dalam hatinya. Jadi mari kita stabilkan. Setelah kita stabilkan, kita lanjutkan dengan menanyakan dengan yang dinyatakan dengan validasi tindakan yang sah. Biasanya kita selalu mengatakan, dalam hal ini kita sering mengungkapkan kata-kata, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya? Dan selanjutnya menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar atau disepakati. Ya, kalau anak tidak terlambat, tadi disepakati di kesepakatan kelas sudah ada keyakinan mengatakan tidak boleh datang terlambat, artinya datang tepat waktu. Maksudnya dari yang disepakati itu datang tepat waktu. Ternyata anaknya terlambat. Nah, kita akan kembali tanyakan keyakinan mana yang kamu langgar, maka anak tersebut akan kembali mengingat keyakinan dalam kelasnya dan keyakinan yang terlalu. Biasanya ibu, bapak, ciri-ciri restitusi satu ialah ini salah poin seharusnya kelas 1 ya baik. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksa. Kita menawarkan kepada anak ini, apa kira-kira solusi yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kita tawarkan, kamu harus seperti ini, bukan. Jadi kamu terlambat saja, kamu harus begini. Besok kamu harus datang cepat, bangun jam 5. Peraturan itu jangan dari kita, tapi kita tawarkan bagaimana. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tuh kira-kira Bapak Ibu ciri-ciri restitusi, sehingga restitusi ini menurut saya bagus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada bisa kita simpulkan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan memiliki langkah-langkah. Ada 3 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya pikir Bapak Ibu tidak usah saya jelaskan kembali. Langkah-langkahnya tadi sudah jelas, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan yang sudah dinyatakan tadi dilanggar, baru kita arahkan anak untuk mencari solusi atau perubahan yang harus dilakukan dalam memperbaiki tindakan-tindakan yang kurang berkenan tadi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir kalau langkah pertama dan langkah kedua kita laksanakan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini nanti bisa kita hubungkan kira-kira bagaimana cara atau pertanyaan yang bagus untuk mengarahkan anak kita supaya mereka kembali percaya diri dan bisa mendapatkan solusi. Contohnya Bapak Ibu, apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas, itu apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang keyakinan yang ideal, kamu mau jadi apa, seperti apa nantinya. Maka itu tadi langkah pertama, langkah kedua kita laksanakan. Inilah pertanyaan-pertanyaan ini yang kita lakukan supaya anak itu kembali ke dalam kelompoknya. Oke Bapak Ibu, sampai di sana ada yang kurang pas atau kurang dipahami? Tadi mau Kalau ada yang kurang pas, boleh ditanya. Terakhir tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Pertama itu sertifikat identitas. Langkah pertama, yang kedua tadi apa Ibu? Hah? Keyakinan keras atau validasi tindakan? Yang kedua Bapak Ibu, identitas, sertifikat identitas, baru validasi tindakan, baru keyakinan keras. Dan setelah itu siap kita arahkan anak untuk mencari perubahan dan mengembalikan yang ke dalam kelompoknya. Baik Bapak Ibu, sampai di sana kalau tidak ada pertanyaan, pas Bapak Ibu? Serius? sudah paham. Paham, baik. Tapi nanti materinya tolong balikin sama jurus. Siap. Boleh. Yang penting bagi saya Bapak Ibu, kita terapkan. Materi boleh saya bagi dan perlu kita terapkan. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Semangat kita untuk menerapkannya di sekolah kita Bapak Ibu. Sepakat Bu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada contoh video. Ini murid kita juga Bapak Ibu ya, melakukan proses segitiga restitusi. Ibu gurunya katanya tidak pakai seragam gimana? Apakah seragamnya Bapak masukkan ke dalam tas? Tidak Bu Guru, memang saya tidak ingat kalau hari ini adalah Hansen. Oh, ya sudah tidak apa-apa. Semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti hasil yang lain kan, ada juga teman kami yang tidak memakai seragam. Supaya kan identitas dulu, ya. Itu kan saya baru dengan guru dan teman-teman. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya, ya kan? Iya Bu Guru. Karena saya kurang tahu. Hari ini hasilnya. Nah, berarti Kak Jo sudah bagus itu. Kalau sudah kesiangan bangunnya, tapi masih diusahakan tidak terlambat datang ke sekolah. Artinya cuma di bawah hari ini adalah hari Senin, sehingga salah memakai seragam. Iya Bu Guru. Nih, validasi tindakan yang salah. Bersama saya, agar dia tidak terlambat. Nah, sekarang kita lihat, kalau tidak memakai seragam kemudian, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas. Ya Bu Guru, saya melanggar. Kira-kira saya yang sudah agak dilanggar. Saya tidak disiplin waktu dan tidak takut bawa air. Nah, itu disiplin waktu dan disiplin bawa air itu penting agar tidak menjadi tamu. Penting Bu Guru. Baiklah, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Kak Jo lakukan agar tidak terulang kembali? Saya akan Nah, di sini sewaktu anak bisa merefleksi apa tindakan yang dia lakukan, maka anak itu sendiri mencari solusi untuk merubah tindakan yang tadinya salah. Saya ingin jadi orang yang duduk yang disiplin,
masuk dalam barisan untuk mengikuti upacara ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat dari video itu, apakah selesai masalah anak tersebut ibu-ibu? Selesai. Ibu-ibunya selesai masalahnya? Selesai. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kira-kira masih ada sebenarnya video-video yang bisa kita tanyakan, tapi karena mengingat waktunya sudah semakin larut, ya, bukan larut, semakin siang. Iya, mulai sayu-sayu saya juga tadi yang sayu-sayu. Udah wajar sih Bapak Ibu. Kebetulan ini jamnya sudah waktunya istirahat. Baik Bapak dan Ibu, kalau kira-kira tidak ada pertanyaan, sebenarnya saya ingin ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ada? Pas? Pas Ibu tulis? Pas, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, baik, maka diseminasi ini saya tutup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita laksanakan di sekolah kita demi menunjang pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid dapat kita laksanakan di sekolah kita ini. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu suatu langkah kita untuk mencapai tujuan kita sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Saya rasa kita semua masih ingat apa visi misi sekolah kita dan dapat kita capai sesuai dengan rencana atau program-program yang sudah kita programkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya memperkenalkan budaya positif. Ini ya baru pertama saya kenalkan kepada Bapak Ibu budaya positif lewat diseminasi untuk upaya penyelesaian tugas-tugas saya sebagai guru. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Horas Tasek. Ayo brother, sebelum kita pulang, kita juga berdoa yang dipimpin kepada oleh Bapak Suryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah selesai pemaparan terkait budaya positif, marilah kita menutup acara ini dengan mengikuti berdoa secara Islam. Yang lainnya silakan mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, hari kami sudah selesai melaksanakan diseminasi terkait budaya positif. Mohon kiranya ya Allah, apapun yang telah kami dengarkan, yang kami lihat, yang kami rasakan dapat diimplementasikan kepada anak didik kami agar anak didik kami menjadi manusia seutuhnya, atau jadikanlah kami seorang pendidik untuk memanusiakan manusia. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, keselamatan, dan ridho atas hari ini yang telah Engkau izinkan. Dan ampunilah kami ya Allah, sebagaimana mungkin kami melanggar dari aturan-aturan-Mu, kami tidak membuat kesalahan di hari ini, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.